Domo, minasan konnichiwa, sensei Joseph desu. Hai minasan, hari ini kita akan belajar bumpo lagi. Tapi seperti biasa harus John Sensei adalah kalau hari ini belajar, besok harus langsung dipakai, digunakannya. Jangan sampai kalian lupa. Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas beberapa bumpo. Yang pertama, bumpo pertama itu adalah niyotte, niyori, niyoru. Nah pasti pada bingung kan ya Sensei, kenapa ada 3 macam yotte, yori, yoru. Nah, masing-masing dari sini artinya tuh bisa berbeda, tergantung dengan konteks dan pemakaiannya. Tapi saya akan jelaskan satu persatu ya. Kedua, kita akan belajar toste. Nah, teman-teman kalau toste mungkin udah sering pakai ya, masih muda ya. Berikutnya juga ada tostemo sama nistemo. Ini sebenarnya artinya sama aja, cuma bagaimana menggunakannya agak berbeda ya. Meskipun tostenya sama-sama, artinya berbeda. Terakhir kita akan belajar tostara, tosuruto, sama tosureba. Mungkin kalau misalkan lihat ini, sensei artinya bukan sama aja ya, nggak ada perbedaannya. Sebenarnya artinya sama, tapi konteksnya yang mana, pakainya bunpo yang mana gitu. Ini adalah problem sih ya. Hari ini kita akan bahas sedikit sulit ya. Sebenarnya artinya mudah, tapi kita harus bisa memikirkan konteksnya dengan tepat dan cepat. Baik, kalau gitu pertama kita masuk niyotte, niyori, sama niyoru ya. Mulai. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, kalau niyotte, niyori, niyoru, artinya itu sebenarnya adalah karena. Tapi, tergantung kalimatnya mungkin kita masih agak bingung. Kita coba ya. Hai, saikin, taifu niyotte, biru ga taoreta. Berarti, akhir-akhir ini dikarenakan ada taifu, banyak gedung-gedung nih, seperti ini ya, hancur ya, pada rubuh semua. Jadi, fungsinya adalah, niyotte itu adalah menjelaskan sebuah penyebab ya. Depannya di sini adalah penyebab, belakangnya di sini adalah akibat, oke? Jadi depannya penyebabnya apa, hasilnya itu seperti apa, oke? Contohnya nih ya, penyebabnya kan kita sudah menyampaikan. Terus alasannya menyebutkan hasil. Jadi ingat ya, sekali lagi, ini adalah penyebabnya, ini adalah akibatnya. Jangan sampai kalian bingung ya. Nih, untuk cara penggunaannya ya. Jadi kalian tinggal tambahin noun. Terus di sini kalian bisa tambahin bebas mau bentuk kata kerja, kata sifat, tergantung konteksnya bisa. Terus noun sama noun juga bisa. Kita latihan dulu ya, coba teman-teman ya. Contohnya teman-teman nih tahu apa? Ini adalah tsunami ya, serem banget ya. Contohnya kita mau ubah ya, tsunami itu pakai bumpo ini. Berarti tsunami ni yotte toga shinda. Berarti dikarenakan ada tsunami, banyak orang yang meninggal. Terus misalkan ada kejadian mobilnya itu bertabrakan. Berarti kotsu jiko niyori kegao shita, ya, dikarenakan ada kecelakaan lalu lintas makanya dia terluka. Nah teman-teman, saya pengen tambahin dulu kalian ya. Nih ya, teman-teman mungkin kalau jiko itu kotobanya sudah tahu, tapi kotsu itu masih banyak belum tahu ya. Ini sering keluar di JLPTN 3. Bukan di ujian kanjinya, tapi di ujian dokai. Oke? Kotsu. Kotsu itu adalah lalu lintas ya. Teman-teman udah harus tahu ya. Kotsu. Berikutnya ya, teman-teman. Misalkan ada kebakaran ya. Berarti kaji niyoru higa ya. Berarti adalah korban atas si kebakaran tersebut ya. Terakhir ya, saya pengen jelasin intinya adalah, jadi mungkin ada yang sadar kalau karena itu bukannya kara ya sensei ya. Itu benar, oke? Itu benar. Artinya juga sama persis ya. Sama persis. Cuma kalau kara itu kalian pakai ke teman-teman kalian. Niyotte itu biasanya nyusu. Ya, berarti adalah berita. Terus kalau niyori itu adalah anai ketika kalian sedang mengenalkan suatu hal ke orang lain. Dan terakhir niyori itu biasanya tergantung di keiyakusho ya. Keiyakusho itu adalah kontrak kerja. Jadi tingkatan aja ya. Kalau kara itu lebih kasual, niyotte itu biasanya berita, niyoru ke atas tuh udah kayak suatu hal yang dalam, penting banget. Oke? Jadi beginilah cara menggunakan bumpo tersebut ya. Kita lanjut lagi ke beberapa contoh supaya kalian makin terbiasa. Oke, nah teman-teman ada nggak sih yang pernah naik kereta Jepang terus dapat info ya, okure 50 pun, okure 40 pun. Padahal kita sudah ada jadwal, tapi karena ada informasi seperti ini kita jadinya telat. Nah, biasanya ketika kalian menginformasikan sesuatu, kalian bisa pakai niyotte. Jadi teman-teman kalau isi di sini menurut kalian jawaban yang tepat adalah, saya kasih waktu 3 detik ya. Nah, bisa aja kotsu jiko ni yotte 1 jikan mo densha ga okureta. Berarti ada kecelakaan lalu lintas ya. Kalau secara bahasa Indonesia ya, berarti disebabkan kecelakaan lalu lintas, makanya keretanya itu telat 1 jam. Atau taifu ni yotte 1 jikan mo densha ga okureta. Disebabkan taifu makanya telat 1 jam. Terus juga oame ni yotte berarti disebabkan oleh hujan yang deras. Gitu cara menggunakannya ya. Jadi niyotte itu adalah karena, tapi kalau lebih formal kita ngomong cara bahasa Indonesia adalah disebabkan ya. Bebas kalian mau karena atau disebabkan ya, bebas kalian.
Lanjut ya. Nah, coba kita lihat gambarnya. Ada pasangan ya antara laki-laki dan perempuan. Kelihatannya mereka ikut kegiatan volunteer. Terus, imano kanojo to deatta. Berarti mungkin setelah bertemu di kegiatan volunteer tersebut ya, perempuan ini menjadi pacarnya beliau. Berarti teman-teman, kotoba yang tepat masuk di sini apa? Borantia. Saya kasihinnya ya. Borantia. Coba saya kasih waktu 3 detik ya. Hai, berarti borantia ni sanka shita koto ni yotte ima no kanojo to deatta. Berarti dikarenakan kita berpartisipasi dalam borantia, ya kita bisa bertemu dengan perempuan tersebut yang menjadi pacar dia saat ini. Itu cara menggunakannya. Mudah banget kan ya? Berarti dikarenakan ya. Oke, nah teman-teman mungkin ketika kerja di Jepang ya, terkadang bingung ya, kenapa ya ada orang Jepang tuh suka marah-marah ya. Tapi dia kembali ya, orang Jepang tuh kalau misalkan marah, biasanya ada penyebabnya. Kalau misalkan marah nggak ada penyebab, kalian mungkin bisa curhat ke penanggung jawab kalian atau penerjemah kalian, oke? Kalau misalkan niyote niyori niyoru nih, contohnya ya, Nihon de wa joushi ni cui sareru toki wa hai hai to takusan iu no ga futsu desu. Artinya adalah ketika kita diberitahu, diperingati oleh orang Jepang, atasan kita ya, kita tuh ya harus menjawab gitu. Hai hai. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak ngejawab, kesannya kita tidak mendengarkan ya. Bunka no chigai ni yotte gokai ga oin desu ne. Artinya adalah, contoh ya kalau di Indonesia, ya kita kalau misalkan dimarahin gimana? Nggak boleh ngelawan karena kita nggak boleh balas ngomong karena kita biasanya diem, betul nggak? Tapi kalau di Jepang kebalikan. Kalau misalkan kita dimarahin, terus kita diem, itu kesannya kita sombong. Kenapa? Karena kita cuekin apa kata dia, gitu loh. Makanya di Jepang itu yang paling penting adalah henji, ya, aisatsu. Jadi kalau kita nggak menjawab, kalau kita nggak aisatsu, itu kesannya nggak sopan di Jepang ya. Jadi teman-teman tolong hati-hati ya. Namanya juga bungka, budaya, tiap orang, tiap negara pasti berbeda-beda ya. Nah, lanjut lagi ya. Teman-teman, kalau misalkan sekarang ya, apapun tuh ada yang pakainya QR code gak sih? Contoh nih ya, saya coba bacakan, kalian pahami artinya ya. Shukin jikan wa QR kodo ni yotte kanri sarete imasu. Hai, minasan, kanri no imi. Ada yang tahu nggak artinya apa? Kanri ya. Berarti dikelola ya. Zaman sekarang itu, sekarang kalau misalkan mungkin ada yang pakai timecard ya, timecard lebih jelas mungkin ya. Timecard tinggal colok-colok doang kan ya. Kadang kan ada juga orang-orang tua yang masih belum punya ya HP-HP canggih. Punya itu mungkin HP zaman dulu buat telepon doang ya. Tapi sekarang tuh udah mulai berubah. Apapun tuh pakai QR code. Sekarang misalkan mau pesen makanan di restoran aja pakainya QR code. Terus sekarang udah berubah lagi. Nanti kalau misalkan kalian mau absen kerja ya juga bisa ada yang pakai QR code gitu loh. Teman-teman, kalau kayak sadar, niyote di sini tuh artinya berbeda ya. Niyote di sini tuh artinya adalah metode, cara. Kalau secara bahasa Indonesia mungkin adalah dengan. Oke, kalau saya ngomongnya pakai dengan. Bebas kalian ya secara bahasa Indonesia gimana. Temukan cara kalian dalam menerjemah bahasa Jepang ya. Kalau saya ngomongnya dengan ya, absen ya. Pengelolaan absen tuh dikelola dengan QR code misalkan ya. Baik, lanjut lagi ya. Nah, untuk menggunakannya sama kayak tadi ya, nggak ada perubahan ya. Noun sama noun kedua ya, nggak ada perubahan. Contoh nih ya. Nah, berikutnya misalkan ada AI nih ya. AI itu kan udah sebuah yang orang-orang tahu ya, artificial intelligence ya. Artinya adalah sekarang apapun itu bisa langsung dipakai. Contohnya adalah ChatGPT, praktis banget ya, bisa buat nerjemahin, tanya sesuatu, cari informasi sesuatu, pokoknya praktis ya. Berarti AI ni yotte shigoto ga hayaku natta. Berarti dengan AI pekerjaan itu cepat selesai. Lanjut lagi ya. Hanashi ai ni yori hai, kaiketsu ta. Berarti dengan kita bicara satu sama lain ya, kita bicara empat mata, akhirnya masalah tersebut bisa diselesaikan. Berikutnya, kikai. Kikai ni yoru kensa wa seikaku desu. Berarti kalau kita misalkan melakukan pengecekan dengan mesin, itu biasa hasilnya adalah ya tepat, karena kan dengan mesin. Misalkan timbangan karena kita mau ngira-ngira sama pakai mesin, tepatan mana? Pakai mesin kan ya, gitu ya. Jadi niyori ini itu adalah ya niyote, niyori, niyoru ya. Ini juga bisa artinya dengan. Nah, berarti kan kalian bingung dong, tadi kan ada karena. Ini kan dengan. Gimana kita sadar? Itu adalah dengan memahami konteksnya ya. Harus memahami konteksnya, mau nggak mau. Lanjut ya. Misalkan ya, sumimasen, watashi no misu no sei de minasan ni meiwaku o kakemashita. Berarti karena kesalahan dia, akhirnya dia tuh merepotkan teman-teman di sekitarnya. Terus, nani-nani suru koto ni yotte seiko ni kazukun da yo. Dakara, daijoubu. Artinya adalah dikarenakan atau dengan sesuatu, akhirnya itu kayak keberhasilan, kesuksesan itu makin dekat, makanya nggak apa-apa. Berarti kalau secara bahasa Indonesia nih ya, logikanya ya, ada seiko, berarti apa? Kita bisa ngomong adalah kegagalan ya. Dengan adanya kegagalan ya, kita kan jadi tahu kesalahan. Keberhasilan pun juga semakin dekat. Berarti bahasa Jepangnya kegagalan adalah, betul ya, shippai suru koto ni yotte seiko ni chikasukun da yo. Ya, berarti dengan adanya kegagalan ya, semakin kita dekat dengan keberhasilan gitu teman-teman. Nih contoh lagi ya, misalkan secara aktualnya nih ya, kalian lagi mau informasi ini ya, taichou ga warui toki kaisha ni dou yatte rennaku shimasu ka. Berarti kalau misalkan
dia lagi nggak enak badan. Bagaimana kita harus menginformasikan ke perusahaan? Nah, jawabannya adalah kaisha ni wa rai ni yotte renaku suru kimari ni natte imasu ya. Berarti di perusahaan ini aturannya adalah ini nanti mas. Aturannya adalah kalau misalkan ada apapun kita harus menghubungi melalui line ya, dengan atau melalui ini loh kaisha dewa D o yoku tsukau. Begini ya, kalian bisa pakai D. Ya, sebenarnya artinya sama kan ya. Rain de renaku suru. Rain ni yotte renaku suru. Sama kan ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kalau misalkan kalian ini kira-kira gambaran kalian seperti apa? Kayak ada ngomong sama senseinya, terus kayak ada masalah nilai jawaban ya. Kita lihat. Sensei, watashi ga hataru kaisha wa doyatte kimaru desu ka? Berarti perusahaan saya nanti ketika saya bekerja itu bagaimana sih penempatannya gitu? Bagaimana kita menentukannya? Terus kata senseinya adalah testo ni yotte kimarimasu yo. Berarti tergantung dengan tes kalian ya. Makanya apapun itu kita harus berani siap untuk belajar ya. Zaman sekarang kalau kita nggak belajar susah untuk bersaing dengan negara-negara lainnya. Oke? Baik, kalau gitu ya kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah tergantung pada. Pusing kalian kan ya, ternyata niyotte, niyori, niyori itu ada 3 makna ya. Kita lanjut lagi ya. Contoh ya, kuni ni yotte bunka ya syukan ga chigaimasu ne. Misalkan kalau di Vietnam itu kita bisa pakai adalah motor. Indonesia pun juga pakainya motor. Tapi kalau di Jepang tuh rata-rata semuanya pakainya mobil guys gitu. Jadi kalian kalau pakai niyotte itu biasanya tergantung intinya ya. Terus diikuti dengan chigau, kotonaru, kawaru, dan ini bintang ya. Ini JLPT yang 3 pasti keluar. Oke, jadi udah harus tahu ya. Niyotte chigaimasu, niyotte kotonaru, niyotte kawaru. Ini pasti nanti ketika ujian JLPT akan keluar. Jadi tolong hafal satu paket ya. Penting. Nah, untuk cara penggunaannya sama ya, nggak ada perubahan ya kayak tadi ya. Contohnya adalah hito ni yotte, hai, kanji kata ga chigau. Tergantung orang-orang bagaimana mereka berperasaan kan berbeda ya. Terus kuni ni yoru bunka no chigai. Berarti perbedaan budaya ya tergantung pada negara. Ini ya, misalkan nih kalian taido, ada yang tahu ya? Taido itu adalah sikap ya. Hito ni yotte taido ga kawaru joshi. Artinya adalah tergantung orang, ya sikapnya dia itu berbeda-beda. Contohnya adalah kalau ke perempuan dia senyum lebar baik ya. Tapi kalau misalnya ke laki-laki langsung kayak mukanya bete. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kalian gunakan ya, toniyote. Oke? Lanjut lagi ya. Teman-teman, ada yang pernah makan di sini nggak ya? Kalau kita lihat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, menunya semua berbeda kan ya? Berarti kalau misalkan kita mau bilang menunya berbeda, berarti hai, kono mise wa nani-nani ni yotte ranchi ga kawarimasu. Jawaban yang tepat adalah kono mise wa yobi ni yotte ranchi ga kawarimasu. Tergantung harinya ya, makanan itu berbeda-beda. Oke, lanjut lagi ya. Putri-chan, saikin genki? Aikawaratsu shigoto isogashi? Ditanya itu ya, gimana kakek ini, sehat gak? Terus seperti biasa kerjaan sibuk ya. Terus karena dia, genki, shigoto wa nani-nani ni yotte isogashi toki mo aru kedo saikin wa raku da ne. Berarti ya saya itu semangat ya, tapi kerjanya itu tergantung pada apa itu ada ya yang sibuk. Tapi kalau akhir-akhir ini sih kerjanya lagi santai lah. Dari teman-teman jawabannya apa? Ayo, ini sering banget kita pakai ya kotobanya. Ki ni yotte isogashi toki mo aru. Ya, berarti tergantung harinya, ada hari yang sibuk dan tidak sibuk gitu loh yang ingin dia sampaikan. Oke? Nah, kalau gitu selesai kasih kalian ya untuk review ulang tes ya. Saikin unten misu ni yoru jiko ga nenani da. Ayo. Poin tuh ya ada da. Jawabannya mana? Hai, kotae ga fueru ippo da. Berarti kecelakaan itu terus berlanjut ya, menetap dia terus berlanjut. Ini deh, nih belakangnya ada da ippo da ya, satu paket dia. Oke, lanjut lagi ya. Fukyo ni yotte. Nah, teman-teman mungkin ada yang tahu dan nggak tahu ya. Fukyo itu artinya adalah ekonominya itu lagi menurun, lagi jelek ya ekonominya. Berarti fukyo ni yotte, hai, kaisha ni haita. B, oku no kaisha ga dame ni natta. Logika nih, ekonominya menurun. Jawabannya adalah kotae wa B deshita ya. Fukyo ni yotte oku no kaisha ga dame ni natta. Berarti karena ekonomi yang buruk, banyak banget perusahaan yang bangkrut ya. Dia makin menurun, makin jelek-jelek gitu. Hai, kalau itu lanjut lagi ya. Chotosta fuchui. Ya, fuchui berarti dia itu nggak fokus ya. Chotosta berarti hanya sedikit ya. Sedikit aja nggak fokus. Nani-nani okina jiko ga okiru. Ya, berarti sedikit aja nggak fokus malah bisa membuat kecelakaan yang besar. Jawabannya mana? Ada niyote, niyoite, sama niyoru. Ayo, coba dipikirkan teman-teman ya. Hai.
Choto shita fuchu ni yotte okina jiko ga okiru. Ya, ni yotte kali ini artinya apa teman-teman ya? Berarti dikarenakan ya tidak fokus sedikit saja itu bisa ya menyebabkan kecelakaan yang besar. Terus ya, keika ga homepage nani happyo saremasu. Ayo ada ni oite sama ni yoru. Yang mana? Keika ga homepage ni oite happyo saremasu. Ni oite ingat ya, berarti suatu yang agak formal ya. Ada happyo saremasu, berarti di ini ya. Di. Oke? Hai, kalau gitu saya akan simpulkan buat kalian ya. Ada 3 ya. Yang pertama itu ada penyebab alasan ya. Jadi karena ada penyebabnya, maka ada hasilnya ya. Kayak tadi ya, berarti sedikit aja nggak fokus itu bisa menyebabkan kecelakaan yang luar biasa. Kedua, hanashi ai ni yotte kaiketsu sareta, berarti adalah metode cara sama dengan D ya, berarti dengan ya, dengan. Yang terakhir ada kuni ni yotte, berarti tergantung pada sesuatu, maka hasilnya pun juga bisa berbeda ya. Misalkan tergantung negara, budaya, kebiasaan juga berbeda-beda. Oke? Nah, semua penggunanya sama ya. Niyote, 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 cuma artinya berbeda. Gimana kita bisa memahaminya? Ya pahami konteksnya. Oke? Jadi kalian bisa pakai dulu poin, silahkan dicoba ya. Ini mungkin akan butuh waktu sampai kalian menguasainya.